ada yang pernah melihat sang oracle, mereka pasti mengira aku delusional atau lebih buruk lagi, seorang pembohong. Percayalah padaku. Percaya padamu? Kita bahkan baru 1 jam lalu bertemu. Tapi kamu justru malah melamarku, kan? Dan... Jangan kirim itu, jangan. ini dia. Kamu adalah wanita paling menyebalkan yang pernah aku temui. Elina nggak akan bisa dapat kuota itu. Biar bisa masuk ke... Skor sempurna, Widya. Saya nggak pernah luput, Pak Presiden. Itu justru sebabnya pemerintah mau mendukung perusahaan. Amerita beruntung memilikimu. Saya terhormat bisa melayani negara, Pak. Jemput sekolah dalam 15 menit sang oracle dari grup Imperial. Ayo, aku nggak mau Jason terlambat di hari pertamanya di sekolah baru. Oh, Jason Sintana si cengeng butuh cerita pengantar tidurnya. Sayang sekali. Ibuku bilang orang miskin sepertimu gak berhak ada di sini. Akan kubuat kamu dikeluarkan, dasar aneh. Aku akan bilang kamu memukulku. Mataku. Aduh. Kutu buku itu pasti tamat. Anda baru saja dapat kontrak triliunan dengan Presiden Amrita. Tapi Anda pakai mobil bekas dan pura-pura jadi ibu rumah tangga biasa. Anda itu sang oracle, wanita paling berkuasa di negeri. Anda bisa pakai pesawat pribadi buat jemput anak Anda. Aku bukan hanya sang oracle, tapi juga ibunya Jason. Aku mau dia memiliki masa kecil yang normal dan teman-teman yang tulus. Kita ketemu lagi nanti. Jason, apa yang terjadi? Ibu, Haris, dia memukulku. Dia berbohong. Kamu? Ternyata kamu ibu si payah dari monster kecil yang menyerang anakku. Anak itu harus dikeluarkan dan kamu harus belajar jadi ibu yang baik. Anak itu harus dikeluarkan dan kamu harus belajar jadi ibu yang baik. Ibu, aku nggak ngapa-ngapain. Ibu percaya padamu. Kamu sama sekali nggak salah. Dan ibu sangat menyayangimu, oke? Gimana kalau kamu main? Tapi... nanti ibu susul. Ibu janji. Tentu saja. Nggak ada pendisiplinan. Pantas saja anakmu jadi nakal dan manja. Lagian kamu ini dari mana sih? Kamu nggak ada di rapat komite sekolah. Kami baru saja pindah dari kota kecil di Virsawa. Coba aku tebak. Jalan-jalanmu saat malam adalah ke parkiran supermarket. Sedikit saran. Aktingmu yang lugu ini mungkin membuatmu dapat minuman gratis di pameran. Tapi di sini cuma bikin kamu jadi udik. Seorang wanita yang bukan siapa-siapa. Mereka nggak tahu siapa aku. Seluruh kota ini milikku. Kamu mirip sampah. Sikap anakmu juga seperti sampah. Itulah siapa kamu sebenarnya. Seorang tukang sampah. Dan semua orang perlu tahu soal itu.
Kamu nggak mau melakukan ini? Oh ya, tentu dia mau. Sekarang diamlah, jalan. Orang sepertimu beranak pinak dan menyebutnya jadi orang tua. Sudah cukup. Ini sebuah sekolah. Kami cuma bercanda. Sana pergi. Kamu akan menyesal memihak padanya. Ayo, kita lapor soal ini ke Andi. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Aku nggak peduli mereka bilang apa soal aku. Yang penting mereka menjauh dari anakku. Belum pernah kulihat Elina berteman secepat itu. Ayo kejar. Aku di sini. Anak-anak memang hebat dalam hal begitu. Andai saja itu juga mudah bagi orang dewasa. Kata siapa enggak? Andrew Tiago. Aku CEO grup Tiago. Grup Imperial sedang mempertimbangkan investasi yang besar di grup Tiago. Widya Sintana. Iya. Halo? Pak Andrew, ini Konservatorium Fanta. Setelah penampilan mengesankan putri Anda di audisi biola, kami ingin mengundangnya wawancara untuk program Jenius Muda. Nama aula utama Konservatori Fanta berasal dari namaku. Berkat adanya sumbangan besar dari grup Imperial. Itu luar biasa. Elina sudah bekerja keras. Kami nantikan bertemu Anda dan istri Anda minggu depan. Oh, aku nggak punya istri. Aku belum menikah. Sesuai aturan, kami cuma menerima siswa yang berasal dari keluarga dengan 2 orang tua. Jadi, kecuali Anda menikah dalam 24 jam ke depan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan pura-pura nggak dengar. Widya, aku mau minta tolong sama kamu. Kamu bisa membantu mewujudkan mimpi putriku masuk ke sekolah impiannya. Ya ampun, ini gila. Widya Sintana, maukah kamu jadi istriku? Hei, kamu gak salah apa-apa. Gak akan ibu biarkan kamu disakiti. Andai saja ayah juga ada di sini. Tapi ayah lagi bekerja. Dan ibu akan selalu ada di sisimu. Ini Anton, silahkan tinggalkan pesan. Anton, kamu di mana sih? Kenapa? Telepon minta bantuan ke suami payahmu itu. Aku yakin dia sama payahnya. Denganmu. Kalau kita menelpon suami kita, Antonku bisa membuatmu dan monster kecilmu segera dikeluarkan dari sekolah ini sampai kamu bingung sendiri. Anton, sama dengan nama suamiku. Oh, dan sebelum kamu makin mempermalukan dirimu, kamu harus tahu aku ini bukan cuma ketua komite sekolah, tapi juga seorang manajer regional di grup Tiago. Aku jauh lebih penting daripada dirimu. Kamu cuma seorang ibu rumah tangga yang menyedihkan, bahkan gagal mendidik anaknya. Siapa aku bukan hal yang penting. Yang terpenting, putraku keluar dari sekolah dengan memar di mana-mana dan kacamata yang retak. Kami belum tahu apa Haris penyebabnya. Tapi Jason bilang Haris pelaku. Ya, kecuali Jason mau bertanggung jawab atas tindakannya, maka kami harus mengeluarkannya. Tapi Jason gak salah apapun. Berhentilah bersikap seperti korban. Berikut adalah pengakuan tertulis. Kalau Jason tanda tangan, dia bisa tetap sekolah di sini. Tanda tangan. Sekarang. Bu, tapi aku nggak salah apa-apa. Aku mohon. Tanda tangani saja dasar anak bandel. Ibu! Kamu gak tahu anak siapa yang sedang kamu sentuh. Kamu gak tahu anak siapa yang sedang kamu sentuh. Jangan pernah menyentuh anakku.
Dia nggak akan tanda tangan apapun. Bu Widya, mungkin Ibu bisa hadir di acara amal komite sekolah siang ini untuk menghormati dermawan terbesar kami, Andrew Tiago. Bu Salsa dan beberapa ibu komite sekolah lainnya akan hadir juga. Jadi ini acara yang bagus untuk meredakan ketegangan. Kalau menghadiri acara itu, berarti Jason gak harus tanda tangan di pengakuan bodoh itu. Aku akan datang. Itu keputusan yang bagus. Pak Andrew jarang sekali muncul di publik. Ibu-ibu itu nggak begitu baik. Kamu jangan khawatir, nak. Ibumu ini bisa jadi cukup tangguh kalau memang mau. Ayo pergi. Pak Andrew, Elina sudah diterima di Konservatorium Fanta. Ayah, aku berhasil masuk. Tentu saja berhasil. Ya ampun, ayah bangga sekali padamu. Wah, Widya benar. Langkah itu sungguh brilian. Gak kusangka si dekan akan percaya aku mengenal sang oracle. Percaya padaku. Aku mau bicara dengannya. Cari tahu dia di mana hari ini. Pak, Anda harus hadir di acara komite sekolah. Ini bentuk penghormatan pada Anda. Ini momen pencitraan yang besar. Aku nggak peduli. Widya membereskan masalah orang lain tanpa perlu diminta. Itu lebih penting dari sebuah ruangan penuh tepuk tangan. Sejak kapan Anda mengejar wanita? Ya, mungkin sekarang aku mulai. Ya, aku rasa Ayo kita masuk. Tempat ini kayaknya mewah. Pasti salsa deh. Aku suka gelang baru ini. Anton baru saja membelikannya. Bagus sekali. Oh, ya ampun. Lihatlah apa yang baru saja masuk ke sini. Orang tua terburuk di SD Milirda. Astaga, ibu membawa kotak jus ke acara mencicipi anggur. Kasihan sekali dia. Perawatan gigi itu sulit loh. Jujur aku kaget kamu berani menunjukkan wajahmu di sini. Setelah perbuatan putramu, kalau aku sih akan sembunyi. Dan pada akhirnya semua orang akan tahu ibu seperti apa kamu. Pelanggan terbaik jaringan amal. Iya, ini antriannya agak panjang. Iya, kita ke sana saja. Ayo kita ambil. Ups. Kalau kamu mau anak nakalmu tetap bisa sekolah di sini, berlututlah sekarang. Dan bersihkan semua ini. Widya. Kamu tahu nggak kami ini siapa? Ibu-ibu komite sekolah picik yang sukanya merendahkan wanita lain supaya mereka merasa penting. Dasar kamu. Kamu tahu pertanyaan yang lebih penting? Kalian tahu siapa aku? Kalian tahu siapa aku? Oh, aku tahu siapa kamu. Seorang ibu payah yang gagal mendidik putranya. Kamu cukup percaya diri untuk seseorang yang cari mati. Oh, enggak. Kami yang tentukan kapan harus membuang sampah. Kamu dilarang pergi sebelum kamu menandatangani ini. Sebuah pernyataan. Aku, Widya Sintana, menyatakan bahwa putraku mengidap gangguan mental dan berbahaya. Hentikan sikap kekanakan ini sekarang. Anakku adalah ancaman bagi anak-anak lain dan harus dikurung dalam sangkar seperti binatang. Beraninya kamu bilang begitu tentang anakku? Sopan santun sayang, jangan melupakan posisi kita. Duduklah Widya. Masih ada urusan kita yang belum selesai. Tersenyumlah ke arah kamera, Jalang. Lihatlah ke kamera. Dan katakan anakku adalah monster. Kamu nggak tahu siapa yang lagi kamu hadapi. Aku gak terima perintah darimu.
Ya, sebenarnya aku juga nggak mau sampai sejauh ini. Panggil anak-anak. Mereka pasti lagi main di luar. Akan kami bongkar aib anakmu di depan semuanya. Kamu boleh menghina aku sesuka hatimu. Tapi kalau kamu libatkan putraku, kamu tanggung akibatnya. Ibu! Ibu, ada apa ini? Mereka akan segera tahu akibatnya kalau cari masalah dengan ibu. Di mana dia? Anakku ditindas seorang monster. Anton mungkin gak selalu ada untuk, tapi paling gak dia ada untuk Jason. Itu dia anakku. Kamu gak apa-apa? Anakku. Anakku. Baikku sayang, ibu akan selalu melindungimu. Untuk istriku, ibu terbaik di dunia. Aku janji akan selalu menjadi suami dan ayah terbaik. Oh, tamatlah riwayatmu. Suaminya Salsa itu CEO Aurum Global. Dia cukup menjadikan jarinya untuk menghancurkanmu. Astaga, Salsa bukan anggota komite sekolah biasa. Dia itu selingkuhan suamiku. Dan Haris adalah putra mereka. Anton punya keluarga lain. Ibu, kenapa ayah panggil Haris anaknya? Hei, apapun yang terjadi, ingatlah kalau ibu akan melindungimu. Oke? Oke. Tenang saja Haris. Biar ayah yang tangani. Grup Tiago lagi mempertimbangkan investasi 1,5 triliun ke Aurum. Yang berarti aku nggak akan menoleransi segala bentuk perundungan maupun calon mitraku. Andrew Tiago. Jadi ayo kita bereskan ini secara cepat dan juga permanen. Siapapun yang menindas anakku baru saja melakukan kesalahan terbesar. Anak berandal seperti itu nggak pantas berada di SD Milirda dengan anak-anak kita. Tepat sekali. Aku juga akan pastikan pelakunya diberi pelajaran. Jawablah, siapa yang menyakitimu? Oh, siap. Pak, saya sudah menemukan Bu Widya. Dia lagi di acara amal komite sekolah, tapi suaminya dan para ibu lainnya sedang menindasnya. Ya, aku rasa aku nggak perlu repot merebut istri orang lain. Kita ke sana, sekarang. Kamu tunggu apa lagi, Anton? Hancurkan berandal kecil itu. Silahkan. Hancurkan putramu sendiri. Dia bilang apa? Dia sudah gila. Enggak. Aku nggak gila. Jadi dia itu istrimu? Wow, kamu benar-benar naik level bersamaku ya. Jadi semua perjalanan bisnis itu berminggu-minggu di luar kota. Ternyata kamu bersama keluarga yang lain. Aku punya kebutuhan yang gak bisa kamu penuhi, tapi karena sekarang kamu sudah tahu, kita bisa abaikan. Demi keluarga kita. Keluarga kita? Hei, Jason, gimana kalau kamu minta maaf ke Haris? Jadi semua ini berakhir dan kita bisa pulang. Jangan berani-berani suruh-suruh anak. Lagi pula Haris yang menindas Jason. Jadi kalau ada orang yang perlu minta maaf, itu anakmu yang lahir dan kamu. Sudahlah, Widya. Haris nggak akan minta maaf. Begitu juga dengan Anton. Kamu justru harus berlutut berterima kasih padanya karena sudah mau bersamamu selama ini. Dia pasti sudah lama meninggalkanmu. Andai kamu bukan wanita kacau yang rentan bunuh diri. Kasihan Anton. Ya ampun, dia terikat pada wanita itu karena dia memanipulasi Anton secara emosional. Itu yang kamu katakan padanya. Bahwa aku akan bunuh diri kalau kamu tinggalkan. Ya, itu kan benar. Kamu cuma ibu rumah tangga menyedihkan. Sedangkan aku CEO yang mencari nafkah. Kamu bahkan gak akan bisa begitu kalau bukan karena aku. Coba dengarkan ucapanmu. Kamu cuma berhayal.
Kita lihat apa kamu lebih pintar dari ibumu. Berlutut, memohon, dan berterima kasihlah pada kami. Atau kami hancurkan kamu. Kalian berdua. Lakukan apa yang benar bagi putraku. Atau hal ini akan berakhir buruk bagimu. Berbuatlah yang benar bagi anakku. Nggak usah berlebihan deh. Jason itu cuma perlu minta maaf ke Haris. Itu kan nggak terlalu sulit. Terutama setelah semua yang kulakukan buat kalian. Kalau Aurum putus stabilitas, Anton Sintana adalah jawabannya. Jadikan dia CEO kalian, tapi dengan satu syarat. Dia nggak boleh tahu kalau akulah sang Oracle. Aku ingin dia percaya bahwa dia sukses karena kemampuannya sendiri. Sobat, ini harus berakhir, oke? Minta maaflah pada temanmu Haris. Dia bukan temanku. Oke, kalau begitu, kamu dan ibumu harus menanggung akibatnya. Akibat apa? Aku menceraikanmu. Dan dimulai sekarang. Aku akan memberimu 15 miliar, lalu Jason bisa pergi dari SD Miliarda untuk selamanya. Lalu kamu, kembalilah ke Virsawa. Ibu. Semua akan baik-baik saja, oke? Kamu percaya pada ibu, ya kan? Iya. Kenapa? Apa 15 miliar kurang? Oke, 30 miliar. Kamu gak akan pernah lihat uang sebanyak itu di hidupmu. Aku gak butuh uang. Dan aku gak membutuhkan. Andi, anakku ini sudah ditindas. Sudah tugasmu memastikan ini gak terjadi lagi, kan? Kamu mau aku bagaimana? Mereka berdua harus cerita versi mereka. Lalu biarkan orang tua yang memutuskan pelakunya. Entahlah. Kamu akan lakukan perintah salsa, oke? Oke. Bagus. Ingat naskahnya sayang, kalau berhasil nanti kamu dapat iPad. Haris siap mengatakan yang sebenarnya. Hai pecundang, kamu mau menangis? Jason adalah tukang tindasnya. Dia memukulku karena aku nggak mau memberikannya uang makan siangku. Enggak. Dia bilang ibunya miskin. Jadi dia harus mencuri. Lalu dia sangat marah dan memukuliku. Preman kecil yang berbahaya itu perlu dikeluarkan. Haris, apa kamu yakin itulah yang sebenarnya terjadi? Kamu tahu berbohong pada orang dewasa membuatmu dalam banyak masalah. Kalau gagal, kamu akan dikurung sampai kamu pubertas. Aku nggak akan berbohong. Aku bersumpah. Jason itu tukang tindasnya. Jason itu tukang tindasnya. Kamu sangat berani, sayang. Ibu sangat bangga padamu. Giliranmu. Kau bilang apa? Bicara yang jelas. Anak-anak yang merasa bersalah nggak bisa ditekan. Tepat sekali. Karena kalau dia nggak bersalah, dia akan berhenti gagap dan mulai bercerita. Itu bukan. Nah, ini adalah tanda pola pengasuhan yang buruk dan nggak ada pendisiplinan di rumah. Dia sama buruknya dengan ibunya. Haris, dia... Kenapa? Lidahmu keluh. Oh. Keheningan adalah sebuah pengakuan. Dia nggak bisa menyangkalnya. Keluarkan dia. SD Milirda nggak butuh anak nakal sepertinya. Mereka itu biang masalah. Astaga, kamu ini persis seperti ibumu. Lemah. Jason gak perlu bilang apapun. Karena kami memiliki bukti kuat kalau Haris berbohong. Ayah, cepatlah. Ibu dalam masalah. Kami memiliki bukti kuat kalau Haris berbohong. Berhentilah berbohong, oke Widya? 75 miliar. Ini. Ambillah. Pergilah. Dan kami anggap gak terjadi apa-apa. Tangkap dia.
menyentuhnya. Ibumu sangat nakal. Dia perlu diberi pelajaran. Ibu. Menjauh kalian dari ibuku. Dan wanitaku. Jason, kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Hey there, you've just watched a few exciting episodes, and now you're on the edge of your seat. Here are 5 reasons you've got to keep watching. First, the plot is full of twists and turns, Tapi kamu justru with malah unexpected melamarku. surprises at every corner. Second, the characters are so engaging, and you'll be dying to see what happens to them. Third, Jangan kirim itu. there are Jangan. mysterious elements that will keep you guessing until the end. Fourth, the action scenes are intense and will get your Kamu adalah adrenaline wanita paling pumping. menyebalkan yang Fifth, pernah kutemui. the story unfolds in a Elina way nggak that akan bisa leaves you dapat kuota craving itu. for more. Biar bisa Head masuk back ke to the main page to watch the rest of the episodes and find out what's in store. Ada yang pernah melihat sang oracle. Mereka pasti mengira aku delusional atau lebih buruk lagi, seorang pembohong. Percayalah padaku. Percaya padamu? Kita bahkan baru 1 jam lalu bertemu. Tapi kamu justru malah melamarku, kan? Dan Jangan kirim itu. Jangan. ini dia. Kamu adalah wanita paling menyebalkan yang pernah kutemui. Elina nggak akan bisa dapat kuota itu. Biar bisa masuk ke Skor sempurna, Widya. Saya nggak pernah luput, Pak Presiden. Itu justru sebabnya pemerintah mau mendukung perusahaan. Pemerintah beruntung memilikimu. Saya terhormat bisa melayani negara, Pak. Jemput sekolah dalam 15 menit sang oracle dari grup Imperial. Ayo, aku nggak mau Jason terlambat di hari pertamanya di sekolah baru. Oh, Jason Sintana si cengeng butuh cerita pengantar tidurnya. Sayang sekali. Ibuku bilang orang miskin sepertimu gak berhak ada di sini. Akan kubuat kamu dikeluarkan, dasar aneh. Aku akan bilang kamu memukulku. Mataku. Aduh. Kutu buku itu pasti tamat. Anda baru saja dapat kontrak triliunan dengan Presiden Amrita. Tapi Anda pakai mobil bekas dan pura-pura jadi ibu rumah tangga biasa. Anda itu sang oracle, wanita paling berkuasa di negeri. Anda bisa pakai pesawat pribadi buat jemput anak Anda. Aku bukan hanya sang oracle, tapi juga ibunya Jason. Aku mau dia memiliki masa kecil yang normal dan teman-teman yang tulus. Kita ketemu lagi nanti. Jason, apa yang terjadi? Ibu, Haris, dia memukulku. Dia berbohong. Kamu? Ternyata kamu ibu si payah dari monster kecil yang menyerang anakku. Anak itu harus dikeluarkan dan kamu harus belajar jadi ibu yang baik.
Anak itu harus dikeluarkan. Dan kamu harus belajar jadi ibu yang baik. Ibu, aku nggak ngapa-ngapain. Ibu percaya padamu. Kamu sama sekali nggak salah. Dan ibu sangat menyayangimu, oke? Gimana kalau kamu main? Tapi... Nanti ibu susul. Ibu janji. Tentu saja. Nggak ada pendisiplinan. Pantas saja anakmu jadi nakal dan manja. Lagian kamu ini dari mana sih? Kamu nggak ada di rapat komite sekolah. Kami baru saja pindah dari kota kecil di Virsawa. Coba aku tebak. Jalan-jalanmu saat malam adalah ke parkiran supermarket. Sedikit saran. Aktingmu yang lugu ini mungkin membuatmu dapat minuman gratis di pameran. Tapi di sini cuma bikin kamu jadi udik. Seorang wanita yang bukan siapa-siapa. Mereka nggak tahu siapa aku. Seluruh kota ini milikku. Kamu mirip sampah. Sikap anakmu juga seperti sampah. Itulah siapa kamu sebenarnya. Seorang tukang sampah. Dan semua orang perlu tahu soal itu. Oh, kamu nggak mau melakukan ini? Oh ya, tentu dia mau. Sekarang diamlah, jangan. Orang sepertimu beranak pinak dan menyebutnya jadi orang tua. Sudah cukup. Ini sebuah sekolah. Kami cuma bercanda. Sana pergi. Kamu akan menyesal memihak padanya. Ayo, kita lapor soal ini ke Andi. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Aku nggak peduli mereka bilang apa soal aku. Yang penting mereka menjauh dari anakku. Ayah! Belum pernah kulihat Elina berteman secepat itu. Ayo kejar. Aku di sini. Anak-anak memang hebat dalam hal begitu. Andai saja itu juga mudah bagi orang dewasa. Kata siapa enggak? Andrew Tiago. Aku CEO Grup Tiago. Grup Imperial sedang mempertimbangkan investasi yang besar di Grup Tiago. Widya Sintana. Iya. Halo? Pak Andrew, ini Konservatorium Fanta. Setelah penampilan mengesankan putri Anda di audisi biola, kami ingin mengundangnya wawancara untuk program Jenius Muda. Nama aula utama Konservatori Fanta berasal dari namaku. Berkat adanya sumbangan besar dari Grup Imperial. Itu luar biasa. Elina sudah bekerja keras. Kami nantikan bertemu Anda dan istri Anda minggu depan. Oh, aku nggak punya istri. Aku belum menikah. Sesuai aturan, kami cuma menerima siswa yang berasal dari keluarga dengan 2 orang tua. Jadi, kecuali Anda menikah dalam 24 jam ke depan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan pura-pura nggak dengar. Widya, aku mau minta tolong sama kamu. Kamu bisa membantu mewujudkan mimpi putriku masuk ke sekolah impiannya. Ya ampun, ini gila. Widya Sintana, maukah kamu jadi istriku? Hei, kamu gak salah apa-apa. Gak akan ibu biarkan kamu disakiti. Andai saja ayah juga ada di sini. Tapi ayah lagi bekerja. Dan ibu akan selalu ada di sisimu. Ini Anton, silahkan tinggalkan pesan. Anton, kamu di mana sih? Kenapa? Telepon minta bantuan ke suami payahmu itu. Aku yakin dia sama payahnya. Denganmu. Kalau kita menelpon suami kita, Antonku bisa membuatmu dan monster kecilmu segera dikeluarkan dari sekolah ini sampai kamu bingung sendiri. Anton, sama dengan nama suamiku. Oh, dan sebelum kamu makin mempermalukan dirimu, kamu harus tahu aku ini bukan cuma ketua komite sekolah, tapi juga seorang manajer regional di Grup Tiago. Aku jauh lebih penting daripada dirimu. Kamu cuma seorang ibu rumah tangga yang menyedihkan, bahkan gagal mendidik anaknya.
Siapa aku bukan hal yang penting. Yang terpenting, putraku keluar dari sekolah dengan memar di mana-mana dan kacamata yang retak. Kami belum tahu apa Haris penyebabnya. Tapi Jason bilang Haris pelaku. Ya, kecuali Jason mau bertanggung jawab atas tindakannya, maka kami harus mengeluarkannya. Tapi Jason gak salah apapun. Berhentilah bersikap seperti korban. Berikut adalah pengakuan tertulis. Kalau Jason tanda tangan, dia bisa tetap sekolah di sini. Tanda tangan. Sekarang. Bu, tapi aku nggak salah apa-apa. Aku mohon. Tanda tangani saja dasar anak bandel. Ibu, Kamu gak tahu anak siapa yang sedang kamu sentuh. Kamu gak tahu anak siapa yang sedang kamu sentuh. Jangan pernah menyentuh anakku. Dia nggak akan tanda tangan apapun. Bu Widya, mungkin Ibu bisa hadir di acara amal komite sekolah siang ini untuk menghormati dermawan terbesar kami, Andrew Tiago. Bu Salsa dan beberapa ibu komite sekolah lainnya akan hadir juga. Jadi ini acara yang bagus untuk meredakan ketegangan. Kalau menghadiri acara itu, berarti Jason gak harus tanda tangan di pengakuan bodoh itu. Aku akan datang. Itu keputusan yang bagus. Pak Andrew jarang sekali muncul di publik. ibu-ibu itu nggak begitu baik. Kamu jangan khawatir, nak. Ibumu ini bisa jadi cukup tangguh kalau memang mau. Ayo pergi. Pak Andrew, Elina sudah diterima di Konservatorium Fanta. Ayah, aku berhasil masuk. Tentu saja berhasil. Ya ampun, ayah bangga sekali padamu. Wah, Widya benar. Langkah itu sungguh brilian. Gak kusangka si dekan akan percaya aku mengenal sang oracle. Percaya padaku. Aku mau bicara dengannya. Cari tahu dia di mana hari ini. Pak, Anda harus hadir di acara komite sekolah. Ini bentuk penghormatan pada Anda. Ini momen pencitraan yang besar. Aku nggak peduli. Widya membereskan masalah orang lain tanpa perlu diminta. Itu lebih penting dari sebuah ruangan penuh tepuk tangan. Sejak kapan Anda mengejar wanita? Ya, mungkin sekarang aku mulai. Ya, aku rasa Ayo kita masuk. Tempat ini kayaknya mewah. Pasti salsa deh. Aku suka gelang baru ini. Anton baru saja membelikannya. Bagus sekali. Oh, ya ampun. Lihatlah apa yang baru saja masuk ke sini. Orang tua terburuk di SD Milirda. Astaga, ibu membawa kotak jus ke acara mencicipi anggur. Kasihan sekali dia. Perawatan gigi itu sulit loh. Jujur aku kaget kamu berani menunjukkan wajahmu di sini. Setelah perbuatan putramu, kalau aku sih akan sembunyi. Dan pada akhirnya semua orang akan tahu ibu seperti apa kamu. Pelanggan terbaik jaringan amal. ya ini antriannya agak panjang. Iya, kita ke sana saja. Ayo kita ambil. Ups. Kalau kamu mau anak nakalmu tetap bisa sekolah di sini, berlututlah sekarang. Dan bersihkan semua ini. Widya. Kamu tahu nggak kami ini siapa? Ibu-ibu komite sekolah picik yang sukanya merendahkan wanita lain supaya mereka merasa penting. Dasar kamu. Kamu tahu pertanyaan yang lebih penting?
Kalian tahu siapa aku? Kalian tahu siapa aku? Oh, aku tahu siapa kamu. Seorang ibu payah yang gagal mendidik putranya. Kamu cukup percaya diri untuk seseorang yang cari mati. Oh, enggak. Kami yang tentukan kapan harus membuang sampah. Kamu dilarang pergi sebelum kamu menandatangani ini. Sebuah pernyataan. Aku, Widya Sintana, menyatakan bahwa putraku mengidap gangguan mental dan berbahaya. Hentikan sikap kekanakan ini sekarang. Anakku adalah ancaman bagi anak-anak lain dan harus dikurung dalam sangkar seperti binatang. Beraninya kamu bilang begitu tentang anakku? Wah, Sopan santun sayang, jangan melupakan posisi kita. Duduklah Widya. Masih ada urusan kita yang belum selesai. Tersenyumlah ke arah kamera, Jalang. Lihatlah ke kamera. Dan katakan anakku adalah monster. Kamu nggak tahu siapa yang lagi kamu hadapi. Aku gak terima perintah darimu. Ya, sebenarnya aku juga nggak mau sampai sejauh ini. Panggil anak-anak. Mereka pasti lagi main di luar. Akan kami bongkar aib anakmu di depan semuanya. Kamu boleh menghina aku sesuka hatimu. Tapi kalau kamu libatkan putraku, kamu tanggung akibatnya. Ibu. Ibu, ada apa ini? Mereka akan segera tahu akibatnya kalau cari masalah dengan ibu. Di mana dia? Anakku ditindas seorang monster. Anton mungkin gak selalu ada untuk, tapi paling enggak dia ada untuk Jason. Itu dia anakku. Kamu gak apa-apa? Anakku. Anakku. Baikku sayang, ibu akan selalu melindungimu. Untuk istriku, ibu terbaik di dunia. Aku janji akan selalu menjadi suami dan ayah terbaik. Oh, tamatlah riwayatmu. Suaminya Salsa itu CEO Aurum Global. Dia cukup menjadikan jarinya untuk menghancurkanmu. Astaga, Salsa bukan anggota komite sekolah biasa. Dia itu selingkuhan suamiku. Dan Haris adalah putra mereka. Anton punya keluarga lain. Ibu, kenapa ayah panggil Haris anaknya? Hei, apapun yang terjadi, ingatlah kalau ibu akan melindungimu. Oke? Oke. Tenang saja Haris, biar ayah yang tangani. Grup Tiago lagi mempertimbangkan investasi 1,5 triliun ke Aurum. Yang berarti aku nggak akan menoleransi segala bentuk perundungan maupun calon mitraku. Andrew Tiago. Jadi ayo kita bereskan ini secara cepat dan juga permanen. Siapapun yang menindas anakku baru saja melakukan kesalahan terbesar. Anak berandal seperti itu nggak pantas berada di SD Milirda dengan anak-anak kita. Tepat sekali. Aku juga akan pastikan pelakunya diberi pelajaran. Jawablah, siapa yang menyakitimu? Oh, siap. Pak, saya sudah menemukan Bu Widya. Dia lagi di acara amal komite sekolah, tapi suaminya dan para ibu lainnya sedang menindasnya. Ya, aku rasa aku nggak perlu repot merebut istri orang lain. Kita ke sana sekarang. Kamu tunggu apa lagi, Anton? Hancurkan berandal kecil itu. Silahkan.
Hancurkan putramu sendiri. Dia bilang apa? Dia sudah gila. Enggak. Aku enggak gila. Jadi dia itu istrimu? Wow, kamu benar-benar naik level bersamaku ya. Jadi semua perjalanan bisnis itu berminggu-minggu di luar kota. Ternyata kamu bersama keluarga yang lain. Aku punya kebutuhan yang nggak bisa kamu penuhi, tapi karena sekarang kamu sudah tahu, kita bisa baikan. Demi keluarga kita. Keluarga kita? Hei, Jason, gimana kalau kamu minta maaf ke Haris, jadi semua ini berakhir dan kita bisa pulang? Jangan berani-berani suruh-suruh anak. Lagi pula Haris yang menindas Jason. Jadi kalau ada orang yang perlu minta maaf, itu anakmu yang lahir dan kamu. Sudahlah, Widya. Haris nggak akan minta maaf. Begitu juga dengan Anton. Kamu justru harus berlutut berterima kasih padanya karena sudah mau bersamamu selama ini. Dia pasti sudah lama meninggalkanmu. Andai kamu bukan wanita kacau yang rentan bunuh diri. Kasihan Anton. Ya ampun, dia terikat pada wanita itu karena dia memanipulasi Anton secara emosional. Itu yang kamu katakan padanya, bahwa aku akan bunuh diri kalau kamu tinggalkan. Ya, itu kan benar. Kamu cuma ibu rumah tangga menyedihkan. Sedangkan aku CEO yang mencari nafkah. Kamu bahkan gak akan bisa begitu kalau bukan karena aku. Coba dengarkan ucapanmu. Kamu cuma berhayal. Kita lihat apa kamu lebih pintar dari ibumu. Berlutut, memohon, dan berterima kasihlah pada kami. Atau kami hancurkan kamu. Kalian berdua. Lakukan apa yang benar bagi putraku. Atau hal ini akan berakhir buruk bagimu. Berbuatlah yang benar bagi anakku. Nggak usah berlebihan deh. Jason itu cuma perlu minta maaf ke Haris. Itu kan nggak terlalu sulit. Terutama setelah semua yang kulakukan buat kalian. Kalau Aurum putus stabilitas, Anton Sintana adalah jawabannya. Jadikan dia CEO kalian. Tapi dengan satu syarat. Dia nggak boleh tahu kalau akulah sang oracle. Aku ingin dia percaya bahwa dia sukses karena kemampuannya sendiri. Sobat, ini harus berakhir, oke? Minta maaflah pada temanmu Haris. Dia bukan temanku. Oke, kalau begitu, kamu dan ibumu harus menanggung akibatnya. Akibat apa? Aku menceraikanmu. Dan dimulai sekarang. Aku akan memberimu 15 miliar, lalu Jason bisa pergi dari SD Miliarda untuk selamanya. Lalu kamu, kembalilah ke Virsawa. Ibu. Semua akan baik-baik saja, oke? Kamu percaya pada ibu, ya kan? Iya. Kenapa? Apa 15 miliar kurang? Oke, 30 miliar. Kamu gak akan pernah lihat uang sebanyak itu di hidupmu. Aku gak butuh uang. Dan aku gak membutuhkan. Andi, anakku ini sudah ditindas. Sudah tugasmu memastikan ini gak terjadi lagi, kan? Kamu mau aku bagaimana? Mereka berdua harus cerita versi mereka. Lalu biarkan orang tua yang memutuskan pelakunya. Entahlah. Kamu akan lakukan perintah salsa, oke? Oke. Bagus. Ingat naskahnya sayang. Kalau berhasil nanti kamu dapat iPad. Haris siap mengatakan yang sebenarnya. Hai pecundang, kamu mau menangis? Jason adalah tukang tindasnya. Dia memukulku karena aku nggak mau memberikannya uang makan siangku. Enggak. Dia bilang ibunya miskin. Jadi dia harus mencuri. Lalu dia sangat marah dan memukuliku. Preman kecil yang berbahaya itu perlu dikeluarkan. Haris, apa kamu yakin itulah yang sebenarnya terjadi? Kamu tahu berbohong pada orang dewasa membuatmu dalam banyak masalah. Kalau gagal, kamu akan dikurung sampai kamu pubertas. Aku nggak akan berbohong. Aku bersumpah. Jason itu tukang tindasnya. Jason itu tukang tindasnya. Kamu sangat berani, sayang. Ibu sangat bangga padamu. Giliranmu. Kau bilang apa? Bicara yang jelas. Anak-anak yang merasa bersalah gak bisa ditekan. Tepat sekali.
Karena kalau dia nggak bersalah, dia akan berhenti gagap dan mulai bercerita. Itu bukan. Nah, ini adalah tanda pola pengasuhan yang buruk dan nggak ada pendisiplinan di rumah. Dia sama buruknya dengan ibunya. Haris, dia... Kenapa? Lidahmu keluh. Oh. Keheningan adalah sebuah pengakuan. Dia nggak bisa menyangkalnya. Keluarkan dia. SD Milirda nggak butuh anak nakal sepertinya. Mereka itu biang masalah. Astaga, kamu ini persis seperti ibumu. Lemah. Jason nggak perlu bilang apapun. Karena kami memiliki bukti kuat kalau Haris berbohong. Ayah, cepatlah. Ibu dalam masalah. Kami memiliki bukti kuat kalau Haris berbohong. Berhentilah berbohong, oke Widya? 75 miliar. Ini. Ambillah. Pergilah. Dan kami anggap nggak terjadi apa-apa. Tangkap dia. Lepaskan aku. Hentikan. Ibu. Jangan menyentuhnya. Ibumu sangat nakal. Dia perlu diberi pelajaran. Ibu. Menjauh kalian dari ibuku. Dan wanitaku. Jason, kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Hey there, you've just watched a few exciting episodes, and now you're on the edge of your seat. Here are 5 reasons you've got to keep watching. First, the plot is full of twists and turns, Tapi kamu justru with malah unexpected melamarku. surprises at every corner. Second, the characters are so engaging, and you'll be dying to see what happens to them. Third, Jangan kirim itu. there are Jangan. mysterious elements that will keep you guessing until the end. Fourth, the action scenes are intense and will get your Kamu adalah adrenaline wanita paling pumping. menyebalkan yang Fifth, pernah aku temui. the story unfolds in a way that leaves you craving for more. Biar bisa Head masuk back to the main page to watch the rest of the episodes and find out what's in store. Ada yang pernah melihat sang Oracle. Mereka pasti mengira aku delusional atau lebih buruk lagi, seorang pembohong. Percayalah padaku. Percaya padamu? Kita bahkan baru 1 jam lalu bertemu. Tapi kamu justru malah melamarku, kan? Dan Jangan kirim itu. Jangan. ini dia. Kamu adalah wanita paling menyebalkan yang pernah aku temui. Elina nggak akan bisa dapat kuota itu. Biar bisa masuk ke... Skor sempurna, Widya. Saya nggak pernah luput, Pak Presiden. Itu justru sebabnya pemerintah mau mendukung perusahaan. Pemerintah beruntung memilikimu. Saya terhormat bisa melayani negara, Pak. Jemput sekolah dalam 15 menit sang Oracle dari grup Imperial. Ayo, aku nggak mau Jason terlambat di hari pertamanya di sekolah baru.
Oh, Jason Sintana si cengeng butuh cerita pengantar tidurnya. Sayang sekali. Ibuku bilang orang miskin sepertimu gak berhak ada di sini. Akan kubuat kamu dikeluarkan, dasar aneh. Aku akan bilang kamu memukulku. Mataku. Aduh. Kutu buku itu pasti tamat. Anda baru saja dapat kontrak triliunan dengan Presiden Amrita. Tapi Anda pakai mobil bekas dan pura-pura jadi ibu rumah tangga biasa. Anda itu sang oracle, wanita paling berkuasa di negeri. Anda bisa pakai pesawat pribadi buat jemput anak Anda. Aku bukan hanya sang oracle, tapi juga ibunya Jason. Aku mau dia memiliki masa kecil yang normal dan teman-teman yang tulus. Kita ketemu lagi nanti. Jason, apa yang terjadi? Ibu, Haris, dia memukulku. Dia berbohong. Kamu? Ternyata kamu ibu si payah dari monster kecil yang menyerang anakku. Anak itu harus dikeluarkan dan kamu harus belajar jadi ibu yang baik. Anak itu harus dikeluarkan dan kamu harus belajar jadi ibu yang baik. Ibu, aku nggak ngapa-ngapain. Ibu percaya padamu. Kamu sama sekali nggak salah. Dan ibu sangat menyayangimu, oke? Gimana kalau kamu main? Tapi Nanti ibu susul. Ibu janji. Tentu saja, nggak ada pendisiplinan. Pantas saja anakmu jadi nakal dan manja. Lagian kamu ini dari mana sih? Kamu nggak ada di rapat komite sekolah. Kami baru saja pindah dari kota kecil di Virsawa. Coba aku tebak, jalan-jalanmu saat malam adalah ke parkiran supermarket. sedikit saran. Aktingmu yang lugu ini mungkin membuatmu dapat minuman gratis di pameran. Tapi di sini cuma bikin kamu jadi udik. Seorang wanita yang bukan siapa-siapa. Mereka nggak tahu siapa aku. Seluruh kota ini milikku. Kamu mirip sampah. Sikap anakmu juga seperti sampah. Itulah siapa kamu sebenarnya. Seorang tukang sampah. Dan semua orang perlu tahu soal itu. Oh, kamu nggak mau melakukan ini? Oh ya, tentu dia mau. Sekarang diamlah, jalan. Orang sepertimu beranak pinak dan menyebutnya jadi orang tua. Sudah cukup. Ini sebuah sekolah. Kami cuma bercanda. Sana pergi. Kamu akan menyesal memihak padanya. Ayo, kita lapor soal ini ke Andi. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Aku nggak peduli mereka bilang apa soal aku. Yang penting mereka menjauh dari anakku. Ayo. Belum pernah kulihat Elina berteman secepat itu. Ayo kejar. Aku di sini. Anak-anak memang hebat dalam hal begitu. Andai saja itu juga mudah bagi orang dewasa. Kata siapa enggak? Andrew Tiago. Aku CEO Grup Tiago. Grup Imperial sedang mempertimbangkan investasi yang besar di Grup Tiago. Widya Sintana. Iya. Halo? Pak Andrew, ini Konservatorium Fanta. Setelah penampilan mengesankan putri Anda di audisi biola, kami ingin mengundangnya wawancara untuk program Jenius Muda. Nama aula utama Konservatori Fanta berasal dari namaku.
Berkat adanya sumbangan besar dari grup Imperial. Itu luar biasa. Elina sudah bekerja keras. Kami nantikan bertemu Anda dan istri Anda minggu depan. Oh, aku nggak punya istri. Aku belum menikah. Sesuai aturan, kami cuma menerima siswa yang berasal dari keluarga dengan 2 orang tua. Jadi, kecuali Anda menikah dalam 24 jam ke depan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan pura-pura nggak dengar. Widya, aku mau minta tolong sama kamu. Kamu bisa membantu mewujudkan mimpi putriku masuk ke sekolah impiannya. Ya ampun, ini gila. Widya, Widya Sintana, maukah kamu jadi istriku? Hei, kamu gak salah apa-apa. Gak akan ibu biarkan kamu disakiti. Andai saja ayah juga ada di sini. Tapi ayah lagi bekerja. Dan ibu akan selalu ada di sisimu. Ini Anton, silahkan tinggalkan pesan. Anton, kamu di mana sih? Kenapa? Telepon minta bantuan ke suami payahmu itu. Aku yakin dia sama payahnya. Denganmu. Kalau kita menelpon suami kita, Antonku bisa membuatmu dan monster kecilmu segera dikeluarkan dari sekolah ini sampai kamu bingung sendiri. Anton, sama dengan nama suamiku. Oh, dan sebelum kamu makin mempermalukan dirimu, kamu harus tahu aku ini bukan cuma ketua komite sekolah, tapi juga seorang manajer regional di grup Tiago. Aku jauh lebih penting daripada dirimu. Kamu cuma seorang ibu rumah tangga yang menyedihkan, bahkan gagal mendidik anaknya. Siapa aku bukan hal yang penting. Yang terpenting, putraku keluar dari sekolah dengan memar di mana-mana dan kacamata yang retak. Kami belum tahu apa Haris penyebabnya. Tapi Jason bilang Haris pelaku. Ya, kecuali Jason mau bertanggung jawab atas tindakannya, maka kami harus mengeluarkannya. Tapi Jason gak salah apapun. Berhentilah bersikap seperti korban. Berikut adalah pengakuan tertulis. Kalau Jason tanda tangan, dia bisa tetap sekolah di sini. Tanda tangan. Sekarang. Bu, tapi aku nggak salah apa-apa. Aku mohon. Tanda tangani saja dasar anak bandel. Ibu! Kamu gak tahu anak siapa yang sedang kamu sentuh. Kamu gak tahu anak siapa yang sedang kamu sentuh. Jangan pernah menyentuh anakku. Dia nggak akan tanda tangan apapun. Bu Widya, mungkin Ibu bisa hadir di acara amal komite sekolah siang ini untuk menghormati dermawan terbesar kami, Andrew Tiago. Bu Salsa dan beberapa ibu komite sekolah lainnya akan hadir juga. Jadi ini acara yang bagus untuk meredakan ketegangan. Kalau menghadiri acara itu, berarti Jason gak harus tanda tangan di pengakuan bodoh itu. Aku akan datang. Itu keputusan yang bagus. Pak Andrew jarang sekali muncul di publik. Ibu-ibu itu nggak begitu baik. Kamu jangan khawatir, nak. Ibumu ini bisa jadi cukup tangguh kalau memang mau. Ayo pergi. Pak Andrew, Elina sudah diterima di Konservatorium Fanta. Ayah, aku berhasil masuk. Tentu saja berhasil. Ya ampun, ayah bangga sekali padamu. Wah, Widya benar. Langkah itu sungguh brilian. Gak kusangka si dekan akan percaya aku mengenal sang oracle. Percaya padaku. Aku mau bicara dengannya. Cari tahu dia di mana hari ini. Pak, Anda harus hadir di acara komite sekolah. Ini bentuk penghormatan pada Anda. Ini momen pencitraan yang besar. Aku nggak peduli. Widya membereskan masalah orang lain tanpa perlu diminta.
Itu lebih penting dari sebuah ruangan penuh tepuk tangan. Sejak kapan Anda mengejar wanita? Ya, mungkin sekarang aku mulai. Ya, aku rasa Ayo kita masuk. Tempat ini kayaknya mewah. Pasti salsa deh. Aku suka gelang baru ini. Anton baru saja membelikannya. Bagus sekali. Oh, ya ampun. Lihatlah apa yang baru saja masuk ke sini. Orang tua terburuk di SD Milirda. Astaga, ibu membawa kotak jus ke acara mencicipi anggur. Kasihan sekali dia. Perawatan gigi itu sulit loh. Jujur aku kaget kamu berani menunjukkan wajahmu di sini. Setelah perbuatan putramu, kalau aku sih akan sembunyi. Dan pada akhirnya semua orang akan tahu ibu seperti apa kamu. Pelanggan terbaik jaringan amal. ya ini antriannya agak panjang. Iya, kita ke sana saja. Ayo kita ambil. Ups. Kalau kamu mau anak nakalmu tetap bisa sekolah di sini, berlututlah sekarang. Dan bersihkan semua ini. Widya. Kamu tahu nggak kami ini siapa? Ibu-ibu komite sekolah picik yang sukanya merendahkan wanita lain supaya mereka merasa penting. Dasar kamu. Kamu tahu pertanyaan yang lebih penting? Kalian tahu siapa aku? Kalian tahu siapa aku? Oh, aku tahu siapa kamu. Seorang ibu payah yang gagal mendidik putranya. Kamu cukup percaya diri untuk seseorang yang cari mati. Oh, enggak. Kami yang tentukan kapan harus membuang sampah. Kamu dilarang pergi sebelum kamu menandatangani ini. Sebuah pernyataan. Aku, Widya Sintana, menyatakan bahwa putraku mengidap gangguan mental dan berbahaya. Hentikan sikap kekanakan ini sekarang. Anakku adalah ancaman bagi anak-anak lain dan harus dikurung dalam sangkar seperti binatang. Beraninya kamu bilang begitu tentang anakku? Sopan santun sayang, jangan melupakan posisi kita. Duduklah Widya. Masih ada urusan kita yang belum selesai. Tersenyumlah ke arah kamera, Jalang. Lihatlah ke kamera. Dan katakan anakku adalah monster. Kamu nggak tahu siapa yang lagi kamu hadapi. Aku gak terima perintah darimu. Ya, sebenarnya aku juga nggak mau sampai sejauh ini. Panggil anak-anak. Mereka pasti lagi main di luar. Akan kami bongkar aib anakmu di depan semuanya. Kamu boleh menghina aku sesuka hatimu. Tapi kalau kamu libatkan putraku, kamu tanggung akibatnya. Ibu. Ibu, ada apa ini? Mereka akan segera tahu akibatnya kalau cari masalah dengan ibu. Di mana dia? Anakku ditindas seorang monster. Anton mungkin gak selalu ada untuk, tapi paling gak dia ada untuk Jason. Itu dia anakku. Kamu gak apa-apa? Anakku. Anakku. Baikku sayang, ibu akan selalu melindungimu. Untuk istriku,
ibu terbaik di dunia. Aku janji akan selalu menjadi suami dan ayah terbaik. Oh, tamatlah riwayatmu. Suaminya Salsa itu CEO Aurum Global. Dia cukup menjadikan jarinya untuk menghancurkanmu. Astaga, Salsa bukan anggota komite sekolah biasa. Dia itu selingkuhan suamiku. Dan Haris adalah putra mereka. Anton punya keluarga lain. Ibu, kenapa ayah panggil Haris anaknya? Hei, apapun yang terjadi, ingatlah kalau ibu akan melindungimu. Oke? Oke. Tenang saja Haris, biar ayah yang tangani. Grup Tiago lagi mempertimbangkan investasi 1,5 triliun ke Aurum. Yang berarti aku nggak akan menoleransi segala bentuk perundungan maupun calon mitraku. Andrew Tiago. Jadi ayo kita bereskan ini secara cepat dan juga permanen. Siapapun yang menindas anakku baru saja melakukan kesalahan terbesar. Anak berandal seperti itu nggak pantas berada di SD Milirda dengan anak-anak kita. Tepat sekali. Aku juga akan pastikan pelakunya diberi pelajaran. Jawablah, siapa yang menyakitimu? Oh, siap. Pak, saya sudah menemukan Bu Widya. Dia lagi di acara amal komite sekolah, tapi suaminya dan para ibu lainnya sedang menindasnya. Ya, aku rasa aku nggak perlu repot merebut istri orang lain. Kita ke sana, sekarang. Kamu tunggu apa lagi, Anton? Hancurkan berandal kecil itu. Silahkan. Hancurkan putramu sendiri. Dia bilang apa? Dia sudah gila. Enggak. Aku nggak gila. Jadi dia itu istrimu? Wow, kamu benar-benar naik level bersamaku ya. Jadi semua perjalanan bisnis itu berminggu-minggu di luar kota. Ternyata kamu bersama keluarga yang lain. Aku punya kebutuhan yang nggak bisa kamu penuhi, tapi karena sekarang kamu sudah tahu, kita bisa baikan. Demi keluarga kita. Keluarga kita? Hei, Jason, gimana kalau kamu minta maaf ke Haris, jadi semua ini berakhir dan kita bisa pulang? Jangan berani-berani suruh-suruh anak. Lagi pula Haris yang menindas Jason. Jadi kalau ada orang yang perlu minta maaf, itu anakmu yang lahir dan kamu. Sudahlah, Widya. Haris nggak akan minta maaf. Begitu juga dengan Anton. Kamu justru harus berlutut berterima kasih padanya karena sudah mau bersamamu selama ini. Dia pasti sudah lama meninggalkanmu. Andai kamu bukan wanita kacau yang rentan bunuh diri. Kasihan Anton. Ya ampun, dia terikat pada wanita itu karena dia memanipulasi Anton secara emosional. Itu yang kamu katakan padanya. Bahwa aku akan bunuh diri kalau kamu tinggalkan. Ya, itu kan benar. Kamu cuma ibu rumah tangga menyedihkan. Sedangkan aku CEO yang mencari nafkah. Kamu bahkan gak akan bisa begitu kalau bukan karena aku. Coba dengarkan ucapanmu. Kamu cuma berhayal. Kita lihat apa kamu lebih pintar dari ibumu. Berlutut, memohon, dan berterima kasihlah pada kami. Atau kami hancurkan kamu. Kalian berdua. Lakukan apa yang benar bagi putraku. Atau hal ini akan berakhir buruk bagimu. Berbuatlah yang benar bagi anakku. Nggak usah berlebihan deh. Jason itu cuma perlu minta maaf ke Haris. Itu kan nggak terlalu sulit. Terutama setelah semua yang kulakukan buat kalian. Kalau Aurum putus stabilitas, Anton Sintana adalah jawabannya. Jadikan dia CEO kalian. Tapi dengan satu syarat. Dia nggak boleh tahu kalau akulah sang oracle. Aku ingin dia percaya bahwa dia sukses karena kemampuannya sendiri. Sobat, ini harus berakhir, oke? Minta maaflah pada temanmu Haris. Dia bukan temanku. Oke, kalau begitu, kamu dan ibumu harus menanggung akibatnya. Akibat apa? Aku menceraikanmu. Dan dimulai sekarang. Aku akan memberimu 15 miliar, lalu Jason bisa pergi dari SD Miliarda untuk selamanya. Lalu kamu, kembalilah ke Virsawa. Ibu. Semua akan baik-baik saja, oke? Kamu percaya pada ibu, ya kan? Iya. Kenapa? Apa 15 miliar kurang?
Oke, 30 miliar. Kamu gak akan pernah lihat uang sebanyak itu di hidupmu. Aku gak butuh uang. Dan aku gak membutuhkan. Andi, anakku ini sudah ditindas. Sudah tugasmu memastikan ini gak terjadi lagi, kan? Kamu mau aku bagaimana? Mereka berdua harus cerita versi mereka. Lalu biarkan orang tua yang memutuskan pelakunya. Entahlah. Kamu akan lakukan perintah salsa, oke? Oke. Bagus. Ingat naskahnya sayang. Kalau berhasil nanti kamu dapat iPad. Haris siap mengatakan yang sebenarnya. Hai pecundang, kamu mau menangis? Jason adalah tukang tindasnya. Dia memukulku karena aku nggak mau memberikannya uang makan siangku. Enggak. Dia bilang ibunya miskin. Jadi dia harus mencuri. Lalu dia sangat marah dan memukuliku. Preman kecil yang berbahaya itu perlu dikeluarkan. Haris, apa kamu yakin itulah yang sebenarnya terjadi? Kamu tahu berbohong pada orang dewasa membuatmu dalam banyak masalah. Kalau gagal, kamu akan dikurung sampai kamu pubertas. Aku nggak akan berbohong. Aku bersumpah. Jason itu tukang tindasnya. Jason itu tukang tindasnya. Kamu sangat berani, sayang. Ibu sangat bangga padamu. Giliranmu. Kau bilang apa? Bicara yang jelas. Anak-anak yang merasa bersalah gak bisa ditekan. Tepat sekali. Karena kalau dia nggak bersalah, dia akan berhenti gagap dan mulai bercerita. Itu bukan. Nah, ini adalah tanda pola pengasuhan yang buruk dan nggak ada pendisiplinan di rumah. Dia sama buruknya dengan ibunya. Haris, dia... Kenapa? Lidahmu keluh. Oh. Keheningan adalah sebuah pengakuan. Dia nggak bisa menyangkalnya. Keluarkan dia. SD Milirda nggak butuh anak nakal sepertinya. Mereka itu biang masalah. Astaga, kamu ini persis seperti ibumu. Lemah. Jason gak perlu bilang apapun. Karena kami memiliki bukti kuat kalau Haris berbohong. Ayah, cepatlah. Ibu dalam masalah. Kami memiliki bukti kuat kalau Haris berbohong. Berhentilah berbohong, oke Widya? 75 miliar. Ini. Ambillah. Pergilah. Dan kami anggap gak terjadi apa-apa. Tangkap dia. Lepaskan aku. Hentikan. Ibu. Jangan menyentuhnya. Ibumu sangat nakal. Dia perlu diberi pelajaran. Ibu. Menjauh kalian dari ibuku. Dan wanitaku. Jason, kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Hey there, you've just watched a few exciting episodes, and now you're on the edge of your seat. Here are 5 reasons you've got to keep watching. First, the plot is full of twists and turns, Tapi kamu justru with malah unexpected nggak masuk. surprises at every corner. Second, the characters are so engaging.
and you'll be dying to see what happens to them. Third, Jangan kirim itu. there are Jangan. mysterious elements that will keep you guessing until the end. Fourth, the action scenes are intense and will Kamu get your adalah wanita adrenaline paling pumping. menyebalkan Fifth, yang pernah aku temui. the story unfolds in a Elina way nggak that akan bisa leaves you dapat kuota craving itu. for more. Biar bisa Head masuk back to the main page to watch the rest of the episodes and find out what's in store. Ada yang pernah melihat sang oracle. Mereka pasti mengira aku delusional atau lebih buruk lagi, seorang pembohong. Percayalah padaku. Percaya padamu? Kita bahkan baru 1 jam lalu bertemu. Tapi kamu justru malah melamarku, kan? Dan Jangan kirim itu. Jangan. ini dia. Kamu adalah wanita paling menyebalkan yang pernah aku temui. Elina nggak akan bisa dapat kuota itu. Biar bisa masuk ke... Skor sempurna, Widya. Saya nggak pernah luput, Pak Presiden. Itu justru sebabnya pemerintah mau mendukung perusahaan. Pemerintah beruntung memilikimu. Saya terhormat bisa melayani negara, Pak. Jemput sekolah dalam 15 menit sang oracle dari grup Imperial. Ayo, aku nggak mau Jason terlambat di hari pertamanya di sekolah baru. Oh, Jason Sintana si cengeng butuh cerita pengantar tidurnya. Sayang sekali. Ibuku bilang orang miskin sepertimu gak berhak ada di sini. Akan kubuat kamu dikeluarkan, dasar aneh. Aku akan bilang kamu memukulku. Mataku. Aduh. Kutu buku itu pasti tamat. Anda baru saja dapat kontrak triliunan dengan Presiden Amrita. Tapi Anda pakai mobil bekas dan pura-pura jadi ibu rumah tangga biasa. Anda itu sang oracle, wanita paling berkuasa di negeri. Anda bisa pakai pesawat pribadi buat jemput anak Anda. Aku bukan hanya sang oracle, tapi juga ibunya Jason. Aku mau dia memiliki masa kecil yang normal dan teman-teman yang tulus. Kita ketemu lagi nanti. Jason, apa yang terjadi? Ibu, Haris, dia memukulku. Dia berbohong. Kamu? Ternyata kamu ibu si payah dari monster kecil yang menyerang anakku. Anak itu harus dikeluarkan dan kamu harus belajar jadi ibu yang baik. Anak itu harus dikeluarkan dan kamu harus belajar jadi ibu yang baik. Ibu, aku nggak ngapa-ngapain. Ibu percaya padamu. Kamu sama sekali nggak salah. Dan ibu sangat menyayangimu, oke? Gimana kalau kamu main? Tapi Nanti ibu susul. Ibu janji. Tentu saja, nggak ada pendisiplinan. Pantas saja anakmu jadi nakal dan manja. Lagian kamu ini dari mana sih? Kamu nggak ada di rapat komite sekolah. Kami baru saja pindah dari kota kecil di Virsawa. Coba aku tebak, jalan-jalanmu saat malam adalah ke parkiran supermarket. sedikit saran. Aktingmu yang lugu ini mungkin membuatmu dapat minuman gratis di pameran. Tapi di sini cuma bikin kamu jadi udik. Seorang wanita yang bukan siapa-siapa.
Mereka nggak tahu siapa aku. Seluruh kota ini milikku. Kamu mirip sampah. Sikap anakmu juga seperti sampah. Itulah siapa kamu sebenarnya. Seorang tukang sampah. Dan semua orang perlu tahu soal itu. Oh, kamu nggak mau melakukan ini? Oh ya, tentu dia mau. Sekarang diamlah, jangan. Orang sepertimu beranak pinak dan menyebutnya jadi orang tua. Sudah cukup. Ini sebuah sekolah. Kami cuma bercanda. Sana pergi. Kamu akan menyesal memihak padanya. Ayo, kita lapor soal ini ke Andi. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Aku nggak peduli mereka bilang apa soal aku. Yang penting mereka menjauh dari anakku. Ayah! Belum pernah kulihat Elina berteman secepat itu. Ayo kejar. Aku di sini. Anak-anak memang hebat dalam hal begitu. Andai saja itu juga mudah bagi orang dewasa. Kata siapa enggak? Andrew Tiago. Aku CEO Grup Tiago. Grup Imperial sedang mempertimbangkan investasi yang besar di Grup Tiago. Widya Sintana. Iya. Halo? Pak Andrew, ini Konservatorium Fanta. Setelah penampilan mengesankan putri Anda di audisi biola, kami ingin mengundangnya wawancara untuk program Jenius Muda. Nama aula utama Konservatori Fanta berasal dari namaku. Berkat adanya sumbangan besar dari Grup Imperial. Itu luar biasa. Elina sudah bekerja keras. Kami nantikan bertemu Anda dan istri Anda minggu depan. Oh, aku nggak punya istri. Aku belum menikah. Sesuai aturan, kami cuma menerima siswa yang berasal dari keluarga dengan 2 orang tua. Jadi, kecuali Anda menikah dalam 24 jam ke depan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan pura-pura nggak dengar. Widya, aku mau minta tolong sama kamu. Kamu bisa membantu mewujudkan mimpi putriku masuk ke sekolah impiannya. Ya ampun, ini gila. Widya Sintana, maukah kamu jadi istriku? Hei, kamu nggak salah apa-apa. Nggak akan ibu biarkan kamu disakiti. Andai saja ayah juga ada di sini. Tapi ayah lagi bekerja. Dan ibu akan selalu ada di sisimu. Ini Anton, silahkan tinggalkan pesan. Anton, kamu di mana sih? Kenapa? Telepon minta bantuan ke suami payahmu itu. Aku yakin dia sama payahnya. Denganmu. Kalau kita menelpon suami kita, Antonku bisa membuatmu dan monster kecilmu segera dikeluarkan dari sekolah ini sampai kamu bingung sendiri. Anton, sama dengan nama suamiku. Oh, dan sebelum kamu makin mempermalukan dirimu, kamu harus tahu aku ini bukan cuma ketua komite sekolah, tapi juga seorang manajer regional di Grup Tiago. Aku jauh lebih penting daripada dirimu. Kamu cuma seorang ibu rumah tangga yang menyedihkan, bahkan gagal mendidik anaknya. Siapa aku bukanlah hal yang penting. Yang terpenting, putraku keluar dari sekolah dengan memar di mana-mana dan kacamata yang retak. Kami belum tahu apa Haris penyebabnya. Tapi Jason bilang Haris pelaku. Ya, kecuali Jason mau bertanggung jawab atas tindakannya, maka kami harus mengeluarkannya. Tapi Jason gak salah apapun. Berhentilah bersikap seperti korban. Berikut adalah pengakuan tertulis. Kalau Jason tanda tangan, dia bisa tetap sekolah di sini. Tanda tangan. Sekarang. Bu, tapi aku nggak salah apa-apa. Aku mohon. Tanda tangani saja dasar anak bandel. Ibu!
Kamu nggak tahu anak siapa yang sedang kamu sentuh. Kamu nggak tahu anak siapa yang sedang kamu sentuh. Jangan pernah menyentuh anakku. Dia nggak akan tanda tangan apapun. Bu Widya, mungkin Ibu bisa hadir di acara amal komite sekolah siang ini untuk menghormati dermawan terbesar kami, Andrew Tiago. Bu Salsa dan beberapa ibu komite sekolah lainnya akan hadir juga. Jadi ini acara yang bagus untuk meredakan ketegangan. Kalau menghadiri acara itu, berarti Jason gak harus tanda tangan di pengakuan bodoh itu. Aku akan datang. Itu keputusan yang bagus. Pak Andrew jarang sekali muncul di publik. Ibu-ibu itu nggak begitu baik. Kamu jangan khawatir, Nak. Ibumu ini bisa jadi cukup tangguh kalau memang mau. Ayo pergi. Pak Andrew, Elina sudah diterima di Konservatorium Fanta. Ayah, aku berhasil masuk. Tentu saja berhasil. Ya ampun, ayah bangga sekali padamu. Wah, Widya benar. Langkah itu sungguh brilian. Gak kusangka si dekan akan percaya aku mengenal sang oracle. Percaya padaku. Aku mau bicara dengannya. Cari tahu dia di mana hari ini. Pak, Anda harus hadir di acara komite sekolah. Ini bentuk penghormatan pada Anda. Ini momen pencitraan yang besar. Aku nggak peduli. Widya membereskan masalah orang lain tanpa perlu diminta. Itu lebih penting dari sebuah ruangan penuh tepuk tangan. Sejak kapan Anda mengejar wanita? Ya, mungkin sekarang aku mulai. Ya, aku rasa... Ayo kita masuk. Tempat ini kayaknya mewah. Pasti Salsa deh. Aku suka gelang baru ini. Anton baru saja membelikannya. Bagus sekali. Oh, ya ampun. Lihatlah apa yang baru saja masuk ke sini. Orang tua terburuk di SD Milirda. Astaga, ibu membawa kotak jus ke acara mencicipi anggur. Kasihan sekali dia. Perawatan gigi itu sulit loh. Jujur aku kaget kamu berani menunjukkan wajahmu di sini. Setelah perbuatan putramu, kalau aku sih akan sembunyi. Dan pada akhirnya semua orang akan tahu ibu seperti apa kamu. Pelanggan terbaik jaringan amal. Ya, ini antriannya agak panjang. Iya, kita ke sana saja. Ayo, kita ambil. Ups. Kalau kamu mau anak nakalmu tetap bisa sekolah di sini, berlututlah sekarang. Dan bersihkan semua ini. Widya. Kamu tahu nggak kami ini siapa? Ibu-ibu komite sekolah picik yang sukanya merendahkan wanita lain supaya mereka merasa penting. Dasar kamu. Kamu tahu pertanyaan yang lebih penting? Kalian tahu siapa aku? Kalian tahu siapa aku? Oh, aku tahu siapa kamu. Seorang ibu payah yang gagal mendidik putranya. Kamu cukup percaya diri untuk seseorang yang cari mati. Oh, enggak. Kami yang tentukan kapan harus membuang sampah. Kamu dilarang pergi sebelum kamu menandatangani ini. Sebuah pernyataan. Aku, Widya Sintana, menyatakan bahwa putraku mengidap gangguan mental dan berbahaya. Hentikan sikap kekanakan ini sekarang. Anakku adalah ancaman bagi anak-anak lain dan harus dikurung dalam sangkar seperti binatang. Beraninya kamu bilang begitu tentang anakku? Wah, Sopan santun sayang, jangan melupakan posisi kita. Duduklah Widya.
Masih ada urusan kita yang belum selesai. Tersenyumlah ke arah kamera, Jalang. Lihatlah ke kamera. Dan katakan anakku adalah monster. Kamu nggak tahu siapa yang lagi kamu hadapi. Aku nggak terima perintah darimu. Ya, sebenarnya aku juga nggak mau sampai sejauh ini. Panggil anak-anak. Mereka pasti lagi main di luar. Akan kami bongkar aib anakmu di depan semuanya. Kamu boleh menghina aku sesuka hatimu. Tapi kalau kamu libatkan putraku, kamu tanggung akibatnya. Ibu. Ibu, ada apa ini? Mereka akan segera tahu akibatnya kalau cari masalah dengan ibu. Di mana dia? Anakku ditindas seorang monster. Anton mungkin gak selalu ada untuk, tapi paling gak dia ada untuk Jason. Itu dia anakku. Kamu gak apa-apa? Anakku. Anakku. Baikku sayang, ibu akan selalu melindungimu. Untuk istriku, ibu terbaik di dunia. Aku janji akan selalu menjadi suami dan ayah terbaik. Oh, tamatlah riwayatmu. Suaminya Salsa itu CEO Aurum Global. Dia cukup menjadikan jarinya untuk menghancurkanmu. Astaga, Salsa bukan anggota komite sekolah biasa. Dia itu selingkuhan suamiku. Dan Haris adalah putra mereka. Anton punya keluarga lain. Ibu, kenapa ayah panggil Haris anaknya? Hei, apapun yang terjadi, ingatlah kalau ibu akan melindungimu. Oke? Oke. Tenang saja Haris, biar ayah yang tangani. Grup Tiago lagi mempertimbangkan investasi 1,5 triliun ke Aurum. Yang berarti aku nggak akan menoleransi segala bentuk perundungan maupun calon mitraku. Andrew Tiago. Jadi ayo kita bereskan ini secara cepat dan juga permanen. Siapapun yang menindas anakku baru saja melakukan kesalahan terbesar. Anak berandal seperti itu nggak pantas berada di SD Milirda dengan anak-anak kita. Tepat sekali. Aku juga akan pastikan pelakunya diberi pelajaran. Jawablah, siapa yang menyakitimu? Oh, siap. Pak, saya sudah menemukan Bu Widya. Dia lagi di acara amal komite sekolah, tapi suaminya dan para ibu lainnya sedang menindasnya. Ya, aku rasa aku nggak perlu repot merebut istri orang lain. Kita ke sana sekarang. Kamu tunggu apa lagi, Anton? Hancurkan berandal kecil itu. Silahkan. Hancurkan putramu sendiri. Dia bilang apa? Dia sudah gila. Enggak. Aku nggak gila. Jadi dia itu istrimu? Wow, kamu benar-benar naik level bersamaku ya. Jadi semua perjalanan bisnis itu berminggu-minggu di luar kota. Ternyata kamu bersama keluarga yang lain. Aku punya kebutuhan yang gak bisa kamu penuhi, tapi karena sekarang kamu sudah tahu, kita bisa abaikan. Demi keluarga kita. Keluarga kita? Hei, Jason, gimana kalau kamu minta maaf ke Haris? Jadi semua ini berakhir dan kita bisa pulang. Jangan berani-berani suruh-suruh anak. Lagi pula Haris yang menindas Jason. Jadi kalau ada orang yang perlu minta maaf, itu anakmu yang lahir dan kamu. Sudahlah, Widya. Haris nggak akan minta maaf.
Begitu juga dengan Anton. Kamu justru harus berlutut berterima kasih padanya karena sudah mau bersamamu selama ini. Dia pasti sudah lama meninggalkanmu. Andai kamu bukan wanita kacau yang rentan bunuh diri. Kasihan Anton. Ya ampun, dia terikat pada wanita itu karena dia memanipulasi Anton secara emosional. Itu yang kamu katakan padanya, bahwa aku akan bunuh diri kalau kamu tinggalkan. Ya, itu kan benar. Kamu cuma ibu rumah tangga menyedihkan. Sedangkan aku CEO yang mencari nafkah. Kamu bahkan gak akan bisa begitu kalau bukan karena aku. Coba dengarkan ucapanmu. Kamu cuma berhayal. Kita lihat apa kamu lebih pintar dari ibumu. Berlutut, memohon, dan berterima kasihlah pada kami. Atau kami hancurkan kamu. Kalian berdua. Lakukan apa yang benar bagi putraku. Atau hal ini akan berakhir buruk bagimu. Berbuatlah yang benar bagi anakku. Nggak usah berlebihan deh. Jason itu cuma perlu minta maaf ke Haris. Itu kan nggak terlalu sulit. Terutama setelah semua yang kulakukan buat kalian. Kalau Aurum putus stabilitas, Anton Sintana adalah jawabannya. Jadikan dia CEO kalian. Tapi dengan satu syarat. Dia nggak boleh tahu kalau akulah sang oracle. Aku ingin dia percaya bahwa dia sukses karena kemampuannya sendiri. Sobat, ini harus berakhir, oke? Minta maaflah pada temanmu Haris. Dia bukan temanku. Oke, kalau begitu, kamu dan ibumu harus menanggung akibatnya. Akibat apa? Aku menceraikanmu. Dan dimulai sekarang. Aku akan memberimu 15 miliar, lalu Jason bisa pergi dari SD Miliarda untuk selamanya. Lalu kamu, kembalilah ke Virsawa. Ibu. Semua akan baik-baik saja, oke? Kamu percaya pada ibu, ya kan? Iya. Kenapa? Apa 15 miliar kurang? Oke, 30 miliar. Kamu gak akan pernah lihat uang sebanyak itu di hidupmu. Aku gak butuh uang. Dan aku gak membutuhkan. Andi, anakku ini sudah ditindas. Sudah tugasmu memastikan ini gak terjadi lagi, kan? Kamu mau aku bagaimana? Mereka berdua harus cerita versi mereka. Lalu biarkan orang tua yang memutuskan pelakunya. Entahlah. Kamu akan lakukan perintah salsa, oke? Oke. Bagus. Ingat naskahnya sayang, kalau berhasil nanti kamu dapat iPad. Haris siap mengatakan yang sebenarnya. Hai pecundang, kamu mau menangis? Jason adalah tukang tindasnya. Dia memukulku karena aku nggak mau memberikannya uang makan siangku. Enggak. Dia bilang ibunya miskin. Jadi dia harus mencuri. Lalu dia sangat marah dan memukuliku. Preman kecil yang berbahaya itu perlu dikeluarkan. Haris, apa kamu yakin itulah yang sebenarnya terjadi? Kamu tahu berbohong pada orang dewasa membuatmu dalam banyak masalah. Kalau gagal, kamu akan dikurung sampai kamu pubertas. Aku nggak akan berbohong. Aku bersumpah. Jason itu tukang tindasnya. Jason itu tukang tindasnya. Kamu sangat berani, sayang. Ibu sangat bangga padamu. Giliranmu. Aku... Kau bilang apa? Aku... Bicara yang jelas. Anak-anak yang merasa bersalah nggak bisa ditekan. Tepat sekali. Karena kalau dia nggak bersalah, dia akan berhenti gagap dan mulai bercerita. Itu bukan. Nah, ini adalah tanda pola pengasuhan yang buruk dan nggak ada pendisiplinan di rumah. Dia sama buruknya dengan ibunya. Haris, dia... Kenapa? Lidahmu keluh. Oh. Keheningan adalah sebuah pengakuan. Dia nggak bisa menyangkalnya. Keluarkan dia. SD Milirda nggak butuh anak nakal sepertinya. Mereka itu biang masalah. Astaga, kamu ini persis seperti ibumu. Lemah. Jason gak perlu bilang apapun. Karena kami memiliki bukti kuat kalau Haris berbohong. Ayah, cepatlah. Ibu dalam masalah.
Kami memiliki bukti kuat kalau Haris berbohong. Berhentilah berbohong, oke Widya? 75 miliar. Ini. Ambillah. Pergilah. Dan kami anggap gak terjadi apa-apa. Tangkap dia. Lepaskan aku. Hentikan! Ibu! Jangan menyentuhnya. Ibumu sangat nakal. Dia perlu diberi pelajaran. Ibu! Menjauh kalian dari ibuku. Dan wanitaku. Jason, kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Hey there, you've just watched a few exciting episodes, and now you're on the edge of your seat. Here are 5 reasons you've got to keep watching. First, the plot is full of twists and turns, Tapi kamu justru with malah unexpected melamarku. surprises at every corner. Second, the characters are so engaging, and you'll be dying to see what happens to them. Third, Jangan kirim itu. there are Jangan. mysterious elements that will keep you guessing until the end. Fourth, the action scenes are intense and will get your Kamu adalah adrenaline wanita paling pumping. menyebalkan Fifth, yang pernah kutemui. the story unfolds in a Elina way gak that akan bisa leaves you dapat craving kuota for itu. more. Biar bisa Head masuk back ke- to the main page to watch the rest of the episodes and find out what's in store. Ada yang pernah melihat sang oracle. Mereka pasti mengira aku delusional atau lebih buruk lagi, seorang pembohong. Percayalah padaku. Percaya padamu? Kita bahkan baru 1 jam lalu bertemu. Tapi kamu justru malah melamarku, kan? Dan Jangan kirim itu. Jangan. ini dia. Kamu adalah wanita paling menyebalkan yang pernah kutemui. Elina gak akan bisa dapat kuota itu. Biar bisa masuk ke Skor sempurna, Widya. Saya nggak pernah luput, Pak Presiden. Itu justru sebabnya pemerintah mau mendukung perusahaan. Pemerintah beruntung memilikimu. Saya terhormat bisa melayani negara, Pak. Jemput sekolah dalam 15 menit sang oracle dari grup Imperial. Ayo, aku nggak mau Jason terlambat di hari pertamanya di sekolah baru. Oh, Jason Sintana si cengeng butuh cerita pengantar tidurnya. Sayang sekali. Ibuku bilang orang miskin sepertimu gak berhak ada di sini. Akan kubuat kamu dikeluarkan, dasar aneh.